Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang BS Channel, tips seputar mobil. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yang kemarin belum sempat saya jawab karena saya sakit kemarin ya. Sekarang sudah alhamdulillah sembuh. Jadi yaitu ini tentang Matic konvensional ya. Jadi saat mau tanjakan dari D ke D2 atau ke L, apakah harus injek rem dahulu atau langsung saja pindah gigi? Nah, jadi itu pertanyaan pertamanya. Lalu pertanyaan kedua, ini untuk yang transmisi CVT yang pakai S ya di tanjakan, apakah dari D pas pindah ke S saat ditanjakan itu langsung injek rem atau injek rem dahulu atau langsung pindah gigi? Itu sama juga pertanyaannya ya. Jadi saya akan jawab satu persatu. Jadi langsung saja saksikan videonya sampai habis. Oke teman-teman, jadi sekarang posisi kita ini dalam posisi D ya, dalam posisi D jalan datar. Dan sekarang bagaimana saat kita memasuki tanjakan dari D ke D2? Tanjakan itu kan D2 atau L ya, apakah kita direm atau tidak ya. Jadi bisa kita lihat seperti ini, itu di depan itu ada ya mobil itu seperti itu. Kita dari D, jadi pertama sekali itu direm dulu ya, tapi saat pindah gigi tidak direm. Jadi seperti ini, direm dulu. Nah, ini saya rem. Nah, saat udah direm, oke, jadi harus rendah ya, kecepatan rendah ya, baru dari direm. Nah, lepas rem. Nah, baru ke D2 ya, ke D2 baru digas seperti itu ya, seperti ini. D2 kalau ini saya sendiri, kalau dia penuh penumpang dia di L, ini D2, nanti bisa ke L juga. Kalau yang penuh penumpang kan lebih berat dia, D2 kan kosong, hanya saya sendiri. Oke, nah seperti ini. Baru setelah itu direm dulu, direm baru pindah ke D gitu ya. Jadi posisi D ke D2 itu, dari posisi D ke D2 tidak boleh dalam keadaan dia jalan sebenarnya, karena kan dia pindah gigi ya, pindah gear, dia giginya pindah ya, karena kan dia manual. Oke, seperti itu ya. Kalau D kan dia otomatis, kedua itu kan dia udah manual gigi 2 seperti itu. Jadi dia harus direm dahulu, tapi belum pindah gigi ya, direm sampai kecepatan rendah, sampai kalau bisa sampai berhenti, tapi tidak mungkin berhenti kan, sampai kecepatan 10 lah atau 20 gitu ya, minimal berhenti sekali baru pindah gigi. Dan pindah gigi itu tidak perlu direm, sudah berhenti, hampir berhenti, baru dipindah giginya, baru digas jalan gitu ya. Itu jadi untuk menjawab pertanyaannya, yang dari D ke D2 itu saat tanjakan tadi dia apakah direm dahulu atau langsung pindah gigi? Jadi jawabannya adalah direm dahulu tapi belum pindah gigi. Direm dahulu sampai kecepatan rendah ya, 10 km, atau kalau bisa berhenti, baru setelah itu setelah berhenti atau rendah baru pindah gigi. Dan pindah gigi itu tidak perlu direm, langsung pindah aja dari D ke D2, langsung pindah baru digas jalan. Oke, dan ini turunan kita pindah ke ini kita seperti ini ya. Ini saya rem dahulu, ini direm dahulu, ini pindah ke D2 atau L juga bisa, kita D2 saja. Ini saya rem langsung pindah D2 atau L saja ya, lebih mantap. Nah, saat perpindahan, saat tadi sebelum turun saya rem dahulu. Nah, setelah direm baru saya pindah, tidak perlu rem ya, pindah giginya tidak perlu rem, pindah saja. Satu sudah berhenti, pindah baru digas. Nah, dan turunan tidak perlu digas ya, hanya rem saja, menahan rem saja. Oke, seperti itu ya jawabannya untuk tadi pertanyaan yang dari D ke seperti ini. Ini tidak boleh ya langsung kecepatan tinggi ya. Pindah dulu, sudah rendah baru ke D nya. Tidak boleh dalam kecepatan tinggi pindah ke
2 atau L, pindah ke D. Dari L ke D atau dari 2 ke D tidak boleh dalam kecepatan tinggi, ya. Kecepatan rendah baru pindah, karena kan dia udah beda giginya. Seperti itu ya. Jadi kalau D ke 2 itu kecepatan wajib direm dahulu, kecepatan 10 km atau kalau bisa berhenti. D ke 2 atau ke L pindahnya harus berhenti. Dan sebaliknya, dari L ke D atau 2 ke D itu harus dalam keadaan berhenti baru pindah. Ya, dalam keadaan berhenti, tidak karena kan beda giginya. Dan nanti saya jelaskan yang ini kan yang Matic konvensional ya. Jadi yang CVT nanti yang dari D ke S saya jelaskan juga ada bedanya. Oke, begitu saja ya teman-teman ya. Nah, untuk yang transmisi CVT yang tanjakannya pakai S ini hampir sama yang Matic konvensional tadi ya. Bedanya kalau di sini dari D dia mau ke tanjakan ya, bisa langsung kecepatan tinggi dirubah ke S ya, bisa langsung kecepatan tinggi, tapi saya biasanya maksimal itu di 80 km per jam, tidak lebih ya. Saya biasanya 80 km per jam atau di bawah 100 lah ya, itu saya biasa gitu. Kalau dia di AT kan harus betul-betul berhenti ya, maksimal 10 km per jam lah ya. Kalau yang di D ke S nya, kalau tanjakannya untuk yang CVT ini, dia bisa di 80 km per jam, karena dia sama-sama di Matic ya, sama-sama Matic di D, dan otomatis di S nya juga otomatis dia menyesuaikan. Oke, jadi itu jawaban dari saya untuk yang tanjakan dari D ke S nya ya, untuk yang CVT. Oke, begitu saja ya teman-teman ya. Mungkin sudah mengerti perbedaannya. Nah, gimana teman-teman? Jadi sudah mengerti ya perbedaannya untuk pindah dari D untuk tanjakan, mau ke tanjakan pindah dari D ke D2 atau ke L, itu untuk yang Matic konvensional itu tidak itu direm dahulu, harus benar-benar 10 km per jam atau kalau bisa berhenti lebih bagus ya, baru dipindah. Dan kalau yang untuk yang CVT yang menggunakan tanjakannya S itu bisa kecepatan tinggi, tapi saya biasanya itu maksimal 80 km per jam. Tapi biasa saya sama juga, kalau untuk yang tanjakan curam itu saya biasa langsung direndahkan dulu kecepatannya, bisa 10 ya, sama, hampir sama. Tapi bedanya dia bisa untuk yang CVT ini, yang untuk S nya otomatis bisa kecepatan tinggi, tidak harus betul-betul berhenti, beda dengan Matic konvensional. Oke, gitu saja teman-teman ya. Sudah mengerti. Jadi semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi yang masih belajar. Tetap terus semangat supaya lebih mahir. Oke, kita akan berjumpa kembali di video-video menarik lainnya bersama Bang BS Channel. Sampai jumpa.